Iya, shalom saudara, selamat malam, berjumpa lagi di Mesbah Doa. Biarlah kita mau terus setia, berdoa mencari Tuhan dan terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita percaya kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Karena itu saya mau menyapa yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri, di semua bangsa-bangsa, shalom. Tuhan terus memberkati setiap kita dalam anugerah-Nya. Karena itu kita perlu terus berjalan bersama Tuhan, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita untuk terus membimbing dan menuntun kita di dalam segala jalan kebenaran-Nya. Biar malam ini kita mau terus berkata, Tuhan pegang tangan kami, Roh Kudus tuntun langkah kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Roh-Mu bawalah diri kami Tuhan, diriku kepada jalan kebenaran-Mu, amin. Kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Karena kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, jalan sendiri tanpa Roh-Mu, bawa kami kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar kami tidak tersesat, mengikuti. Mari katakan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi, peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari Tuhan. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu, bawalah kami Tuhan, lah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kami perlu Tuhan tangan-Mu di hidup kami.
menuntun langkah-langkah kami di dalam jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Engkau bagi kami Tuhan, untuk menuntun segala jalan hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Bawa kami ke dalam segala jalan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Bahkan hari-hari ini bawa kami untuk terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, di dalam jalan-jalan-Mu ya Roh Kudus, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin Roh Kudus, amin Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, tanpa Roh-Mu. Bawa kami kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi saudara katakan, peganglah tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami tidak bisa jalan tanpa tuntunan-Mu Roh Kudus di hidup kami. Amin. Tanpa Roh-Mu, bawa kami kepada diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan-Mu. Bawa kami Tuhan berjalan dalam jalan-Mu, di jalan kebenaran, di jalan yang Kau tuntun. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan segala janji-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya di hidup kami Bapa. Percaya pada Tuhan, Dialah Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya atas hidup kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu.
tiada Tuhan yang seperti Engkau Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya kami kan setia Tuhan, amin. Lagi saudara, angkat imanmu. Engkau yang menantikan janji Tuhan, katakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu terbukti Tuhan, amin. Sepanjang hidupku, untuk selamanya kami kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Tuhan yang setia, Kau genapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Mari imani semua janji Tuhan atas hidup kita, saudara. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau menggenapi semua janji-janji-Mu atas hidup kami. Kau Tuhan yang berjanji, Kau Tuhan yang menggenapi bagi kami. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu begitu terbukti Tuhan, amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih. Ajar kami terus menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus setia kepada-Mu Bapa, sebab Engkau Tuhan yang setia, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Katakan Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami.
Biar kami mau terus jadikan Engkau segala-galanya di hidup kami, yang tidak pernah ada satupun yang dapat menggantikan Tuhan di hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Itu bagian Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Melayani, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Yes. Bapa dan Raja, Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi pengakuan kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Yes. Kau yang ku pandang, oh, selama hidupku. Amin Yesus, amin Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau segalanya di hidup kami. Ajar kami menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus yang jadi pusat penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami, bukan yang lain. Ajar kami hidup bagi Tuhan, ajar kami hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Mari saudara, lebih lagi kita mau katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian bagi hidup kami. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami mau di sepanjang hidup kami mengasihi dan melayani-Mu Bapa. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami jadi tanah yang subur, karena itu segala amarah, kepahitan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan kami buang dari hati dan hidup kami. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu saudara ya. Dan saya akan membacakan satu kesaksian yang akan saya percaya membangun iman kita dan semakin membawa kita setia untuk mengiring Tuhan. Shalom Ibu, saya ingin bersaksi ya, berkali-kali Tuhan Yesus membuat mujizat bagi saya. Dari bulan September 2020 saya mulai mengikuti mesbah doa, tidak pernah bolong. Saya imani dan percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan lewat Ibu, ya, itu saya terus mempercayai. Pada pertengahan bulan Januari 2021, saya berniat untuk menjual rumah saya yang masih di KPR. Niat saya ini untuk menjual rumah tersebut adalah agar saya dapat melunasi hutang KPR rumah tersebut dan saya bisa membeli rumah lagi yang lebih kecil, yang lebih murah secara cash. Jadi sudah tidak ada hutang ya. Hidup itu enak kalau nggak ada hutang, saudara. Tuhan masih memampukan saya untuk membayar cicilan sih setiap bulan, tapi saya hanya mau keluar dari jeratan hutang bank. Karena cicilan tersebut ya bagi saya besar. Ya, dan pasti saya akan plong kalau tidak punya hutang lagi. Ya, jadi jalan satu-satunya adalah menjual rumah itu lalu beli rumah yang ya lebih murah dari itu, dan yang penting gak ada utang dulu di bank ya. Karena ingat ya, yang membuat jantung berpacu cepat itu ya jatuh cinta dan jatuh tempo ya. Jadi memang deg-degan kalau punya utang. Lalu banyak pertimbangan ya sebelum menjual rumah tersebut. Namun setelah kami berdoa dan berdiskusi dengan suami, akhirnya kami memutuskan untuk mencoba pasang iklan di situs jual beli online. Kami sengaja memasang harga yang tidak murah, yang tidak rendah, karena kami memang ya niatnya itu hanya untuk melunasi dan beli rumah lagi. Jadi dipasang harga tinggi saudara ya. Saat itu banyak agen yang menghubungi saya dan mencoba memasarkannya. Tetapi tidak sedikit, bahkan semua pada bilang ya bahwa saya memasang harganya terlalu tinggi. Ya, tapi saya hanya bilang ya saya tidak jual buru-buru kok. Ya, jadi kalau memang ada yang mau beli ya puji Tuhan, syukur, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Setiap malam mengikuti mesbah doa, saya imani ketika Ibu Debbie selalu berdoa supaya ya mereka yang terikat dengan hutang piutang bisa dilepaskan. Selalu saya imani Bu, dari tahun 2021 pasti saya akan dilepaskan dari hutang KPR ini. Ya, lalu hanya selang 2 minggu dari saya pasang iklan tersebut, tiba-tiba ada pembeli yang ingin ya membeli rumah saya secara cash ya. Dan dia hanya menawar sedikit saja dari harga yang saya pasang. Puji Tuhan Bu, apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Saat semua orang ya jual rumah dengan harga rendah dan itu juga susah laku ya di zaman sekarang ini. Tapi ya tidak dengan saya Bu, saya justru melihat Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup saya. Sampai para agen-agen itu terheran-heran pada saat saya bilang bahwa rumah saya sudah laku di harga tersebut. Puji Tuhan, ini menjadi kesaksian buat setiap kita.
yang berharap mujizat Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil dan Tuhan Yesus itu luar biasa atas kita asal kita percaya. Dan Tuhan juga selalu mencukupkan semuanya untuk rumah yang kemudian saya beli dengan harga yang pas, Bu. Ya, dan saya benar-benar jadi tidak ada hutang lagi sekarang. Tuhan Yesus baik dan menolong tepat pada waktunya. Saya percaya tidak pernah terlalu cepat dan tidak terlambat. Ini semua adalah rencana Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Juga saya mau menyampaikan terima kasih, Bu, untuk setiap doa dan kesaksian yang selalu menguatkan saya setiap hari. Semoga semakin banyak jiwa dimenangkan oleh pelayanan ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan itu sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan. Ketika apa? Ketika kita hidup dalam perkenanannya. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berserah kepada Dia, bahkan apa yang mustahil bagi orang, ya bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Makanya saya selalu berkata, bagi Tuhan menjawab pergumulan kita itu hanya semudah Tuhan berfirman. Tetapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah ketika Dia ingin mengubah sikap hati kita yang tidak mau taat kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya mau bilang, ya waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan, waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Dia Tuhan yang sanggup ya untuk melakukan bagiannya dalam hidup kita. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Ya, masalahnya kita percaya enggak? Masalahnya kita mau berserah enggak? Masalahnya apakah kita mau sungguh-sungguh berharap enggak? Apakah hidup kita mau sungguh-sungguh selaras enggak dengan firman? Ya, semua persoalan di hidup kita itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah sikap hati kita yang mau sungguh-sungguh bergantung dan berserah hanya kepada Dia. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan pernah berhenti untuk berharap, dan jangan pernah berhenti untuk terus mau ya mempercayai janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan malam ini. Kita akan meneruskan, kemarin sudah di Yeremia 29 ya, tentang surat kiriman kepada orang buangan di Babel, dan kita sudah membaca kemarin. Sekalipun mereka dalam pembuangan, Tuhan tuh tetap memperhatikan sehingga Dia menulis surat bagi mereka. Ya, di sana Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, aku akan menepati janjiku kepadamu ya dengan mengembalikan kamu setelah 70 tahun. Ya, tadi malam kita sudah baca, Tuhan berkata rancanganku adalah rancangan ya damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan, jangan suka bikin rancangan sendiri. Jangan suka bikin jalan sendiri. Kalau jalan Tuhan itu bukan kecelakaan, maka jalan kita pasti kecelakaan. Ya, jalan kita sendiri pasti menuju malapetaka. Tetapi jalan Tuhan bagi kita itu jalan yang terbaik. Bagian kita hari-hari ini adalah apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan, percaya kepada firman-Nya, berjalan sesuai tuntunannya. Maka kita akan melihat ya Tuhan itu menggenapi janjinya bagi kita. Dia berkata, ya, bahkan tadi malam kita sudah baca ya, Tuhan juga berkata, kalau kamu mencari aku akan memberi diriku untuk ditemukan oleh kamu. Waktu engkau berseru, maka aku akan menjawab, kata Tuhan ya. Mari kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ayat 16 di sana dikatakan, ayat 15 sekarang, ayat 15 kemarin, memang kamu berkata Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Ya, ayat 16, sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, ya, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Saudara, ya, berdasarkan rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan itu maka bijaksanalah umatnya, ya, yang memiliki masa depan dan harapan karena ya berseru dengan yakin kepada Tuhan dan mau mengikuti rencananya.
Ya, sekalipun pada waktu itu orang-orang buangan berada di tempat dan masa yang sulit, namun mereka tidak perlu putus asa karena mereka masih tetap bisa merasakan penyertaan dan hadirat Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, sesulit apapun, yang penting Tuhan masih menyertai, itu cukup. Ya, bahkan hak-hak istimewa masih diberikan Tuhan ketika mereka berdoa, mereka masih mengalami lawatan Tuhan, mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mereka akan menemukan Tuhan. Bahkan di tanah asing sekalipun, ya, ketika mereka mengalami kesusahan, penganiayaan atau masalah fisik apapun, ya, ketika kita memilih untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Jadi bukan soal masalahnya, itu bukan soal di mana saudara berada. Jangan pernah membandingkan, oh berkat-berkatnya orang yang tinggal di kota sama di desa itu beda. Ya saudara, kita punya Tuhan yang sama dan Tuhan itu sanggup memberkati sesuai porsi dan kebutuhan kita. Jangan suka membandingkan. Bahkan ketika kita berada di tempat sulit sekalipun, waktu ada penyertaan dan perkenanan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda loh. Ya, masalahnya sekarang ini kita mau ndak mencari perkenanan Tuhan. Bukan soal ada yang bilang, oh dia kan tinggal di kota makanya rezekinya banyak. Kita ini kan hanya tinggal di desa makanya rezeki kita sedikit. Saudara menyepelekan Tuhan loh. Bahkan ketika mereka ada di dalam pembuangan, di masa yang sulit, waktu mereka berseru sungguh-sungguh, Tuhan bilang, aku menyertakan diriku, aku akan memberi diriku untuk kamu temui. Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau cari perkenanan Tuhan. Dimanapun kita berada, di situasi seperti apapun, ya, ketika penyertaan Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan mengalami segala sesuatu yang indah itu bersama Tuhan, saudara, ya. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah ya merasa bahwa ya saya tempatnya begini, kamu begitu, ya makanya kamu diberkati, saya tidak, enggak. Kuncinya hanya ada di penyertaan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan enggak dengan sungguh-sungguh? Tuhan bilang, kalau kamu mau mencari aku, maka aku akan memberikan diriku untuk ditemui, ya. Persoalannya kita mau cari Tuhan apa tidak. Ayat 16 tadi berkata, sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar dan beserta kamu ke dalam pembuangan. 17. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak lagi dapat dimakan. Ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Tuhan suruh untuk mereka menaklukkan diri di Babel, karena itu sudah menjadi keputusan Tuhan untuk mereka boleh menaklukkan diri kepada Babel. Tuhan berjanji sekalipun kamu adalah pembuangan, kamu akan disertai Tuhan. Tetapi orang yang tinggal akan dibunuh oleh pedang, penyakit sampar, kelaparan. Mereka akan seperti buah yang busuk dan tidak lagi dapat dinikmati, kata firman Tuhan, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat 18. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutu kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Orang-orang yang tidak ikut menaklukkan diri kepada Nebukadnezar sesuai dengan apa yang Yeremia sudah katakan, akan dikejar Tuhan. Mereka coba mencari jalan sendiri yang mereka pikir itu dia akan aman, dia akan dapat berlindung, dia akan tenang. Percayalah apa yang dikatakan Tuhan itu yang terbaik, sekalipun itu sulit untuk kita mengerti. Ya, mungkin mereka berpikir untuk apa kita ke Babel, di sana kita diperbudak. Tapi ketika Tuhan yang menyuruh, lakukan saja. Ya, jangan banyak pertanyaan, jangan banyak ya perdebatan dengan Tuhan, tapi lakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya. Orang-orang yang tidak ikut menaklukkan diri di Babel, Tuhan bilang, aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi buah yang busuk, menjadi kengerian. Ya, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan terjadi. Ayat 19 yang dikatakan,
Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi mereka tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, ketidaktaatan mendatangkan malapetaka. Tuhan sudah berfirman, berikan dirimu ditaklukkan kepada Nebukadnezar lewat Yeremia. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka mencoba mencari keselamatan sendiri dengan cara mereka sendiri. Jangan bikin jalan sendiri. Jangan bikin, saudara, rencana sendiri. Sesulit apapun rencana Tuhan, kalau itu rencana Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi orang-orang yang coba bikin jalan sendiri dan rencana sendiri, maka kebinasaan yang akan mereka alami. Bahkan di sini firman Tuhan berkata, karena ketidaktaatan mereka, tidak mau dengar kepada apa yang sudah Tuhan firmankan. Di situ katakan, aku telah berbicara lewat nabi-nabiku, lewat hamba-hambaku, tapi kamu gak mau dengar. Karena itu pedang akan mengejar kamu, kata firman Tuhan, dan kamu akan dilenyapkan. Ayat 20. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya, kata firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Mengerikan, saudara, Mereka yang tidak mau takluk kepada Raja Babel, tidak mau mengikuti, Tuhan bilang ikuti saja. Kamu ditaklukkan dan akan dibawa ke Babel. Tetapi beginilah firman Tuhan bagi mereka yang tidak mau taat, yang tidak mau ditaklukkan, sesungguhnya aku sendiri akan menyerahkan kamu ke tangan Nebukadnezar, dia yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Mengerikan, saudara, ketika orang itu tidak taat kepada firman Tuhan, maka kebinasaan di depan mata mereka, saudara. Mengapa Nebukadnezar memutuskan untuk menghukum mati dua nabi palsu ini? Bahwa bangsa itu akan tinggal di Babel dan menanti dengan setia selama 70 tahun. Nabi-nabi palsu membangkitkan harapan palsu untuk segera kembali ke Yerusalem. Kedengarannya seperti sedang terjadi pemberontakan bagi Raja Babel yang tidak akan ragu untuk membunuh orang-orang buangan yang tidak kooperatif. Jadi dianggap oleh Raja Babel, oleh Nebukadnezar, dia nih bernubuat bilang kepada anak-anak Tuhan, kepada rakyat di sana, bahwa dalam waktu 2 tahun saja Tuhan akan membawa kita keluar dari sini. Padahal Tuhan sudah berfirman 70 tahun. Lah ketika Nebukadnezar mendengar mereka bernubuat palsu, dianggap pemberontak lalu dibunuh. Saudara, tetapi Tuhanlah yang menggerakkan semua itu. Jangan sampai ketidaktaatan itu mendatangkan kebinasaan di hidup kita. Mari kita mau terus setia dan taat. Ayat yang ke-22. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena ayat 23, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah bersinah dengan istri sesama mereka dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi palsu ini sudah berbuat kenajisan, mereka melakukan kebejatan kepada istri-istri orang. Mereka masih bernubuat palsu sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel, dipanggang, mereka mati, saudara. Karena itu biarlah hari-hari ini kita mau terus berserah pada Tuhan, biarlah kita mau terus setia. Apapun keadaannya, bahkan apapun keputusan di depan kita, katakan, Tuhan, kami mau ikuti rencanamu. Sekalipun itu rasanya berat secara akal,
Tapi kami mau takluk kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Karena hidup kami ini adalah milik-Mu. Kami telah kehilangan hak atas hidup kami dan semuanya hanya bagi Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai perkataan Tuhan. Ajar kami mempercayai janji-Mu. Karena sekalipun kelihatannya tidak enak, tetapi perkataan Tuhan itu yang terbaik, rencana-Mu yang terbaik. Dan kalau Engkau yang berjanji, Tuhan Engkau yang menepatinya. Bawa kami mengalahkan kedagingan kami untuk belajar taat pada perkataan-Mu, takluk kepada firman-Mu Bapa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu teruji, terbukti bagi kami Tuhan. Amin. Di sepanjang hidupku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ajar kami mempercayai kesetiaan Tuhan. Bahkan di saat masa sulit pun, ketika kami taat pada firman-Mu dan perkataan-Mu, kami akan melihat penyertaan pertolongan Tuhan bagi kami. Sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami yang percaya. Demikian juga bagi rumah tangga pernikahan kami. Kami tahu rancangan Tuhan terbaik bagi suami, istri, anak-anak kami. Semuanya Tuhan boleh digenapi dalam firman Tuhan atas kehidupan rumah tangga kami. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan, masa depan mereka dijamin, jodoh mereka bahkan Tuhan yang mempertemukan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Bahkan seluruh keluarga besar kami dijagai, lindungi Tuhan, mulai dari orang tua kami, oma opa kami, semua Tuhan, para single parent yang terus berdoa berharap padamu, Tuhan jagai, lindungi, beri damai sejahtera, senantiasa pertolongan Tuhan turun dan melimpah atas kehidupan kami. Bahkan semua anggota keluarga kami Tuhan, hari-hari ini yang sedang terikat dengan dosa apapun, yang sakit, yang sedang terbaring sakit, Tuhan menyembuhkan, memberkati, kesembuhan boleh terjadi, bahkan kelepasan terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Persoalan apapun yang sedang kami alami, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan, rokok, bahkan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, yang terikat dengan semua hal-hal, obat tidur, ya, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, depresi, kecemasan, semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, penyertaan mulai yang sempurna atas hidup kami, membentengi kami, membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, karena kuasa Tuhan dahsyat. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menjagai, melindungi bangsa ini, dijauhkan dari segala kekerasan, penganiayaan, dijauhkan dari segala kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau memberkati orang-orang yang ada di atas bangsa ini, mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan makanan. Tuhan menjadi Tuhan yang menyediakan ketika mereka sungguh-sungguh berharap padamu. Bahkan Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, mulai dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, pemimpin-pemimpin di daerah. Bahkan kami terus berdoa untuk Tuhan TNI Polri dalam satu kesatuan, Tuhan yang menjagai, memberkati dalam kesatuan NKRI, semuanya terjaga karena rahmat anugerah-Mu Bapa. Tuhan terus memberkati
para tim medis yang terus setia ada di garis terdepan melawan COVID. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Kami juga terus percaya Tuhan memberkati, menyertai bahkan bangsa-bangsa semua yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih buat malam ini, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah dalam kehidupan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu sehingga hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah setia. Jangan lupa bagikan Mesbah Doa ini untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan Tuhan berkati.